Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Tapi saya akan mengambil juga materi yang spesifik, yakni tentang dinamika penduduk di dunia. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Berbicara masalah dinamika penduduk benua-benua di dunia, khususnya di benua Asia. Dinamika penduduk di dunia senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran atau fertilitas atau natalitas, kemudian peristiwa kematian atau mortalitas, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau disebut juga migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk, perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Untuk dinamika penduduk di Asia berdasarkan data World Population Data Set atau disingkat dengan WPDS pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai sekitar 3,921 juta. Jadi antara 3.921 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sekitar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat dari Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Kemudian dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia di antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun berdasarkan BPDS tahun 2015. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contohnya misalkan di negara Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania yang merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau disingkat juga dengan HTI atau Indeks Pengembangan Manusia atau disingkat dengan IPM. Human Development Index atau disingkat dengan HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, life expectancy on birth, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang.
lama pendidikan yang lebih lama atau rata-rata pendidikannya tinggi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia negara terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dengan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Yang pertama ada di wilayah Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europid. Kemudian yang kedua di Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Yang ketiga Asia Selatan, sebagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Yang ketiga Asia Selatan, sebagian selatan didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan di India Selatan dan Sri Lanka. Dan yang kelima Asia Barat atau Asia Tengah, sebagian selatan khususnya negara-negara di Semenanjung Arab atau Yaman sama Oman didominasi oleh ras Negroid. Yang keenam adalah Asia Kecil, yakni Asia Barat atau Asia Tengah, bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europe AD dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti agama Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, agama Islam, agama Kristen, dan Yahudi atau Judaism. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara dan sebarannya dapat dilihat di gambar yang berikutlah. Ini untuk referensi gambar dinamika penduduk bisa dilihat di referensi buku siswa di kelas 9 SMP atau MTS, BSE. Buku paket ya kelas 9 IPS revisi 2018. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki hampir lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Sedangkan di Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Untuk gambaran secara umum tentang bahasa di Asia juga dapat dilihat pada gambar, tapi kali ini saya tidak menampilkan gambar. Ini bisa dilihat di buku siswa IPS ya, revisi 2018 di materi tentang dinamika penduduk dunia, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga dilihat dari karya seni, literatur, dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Terima kasih telah menyimak dinamika penduduk benua-benua di dunia, khususnya yang kali ini saya bahas adalah dinamika penduduk di benua Asia atau di negara-negara Asia. Terima kasih telah menyimak materinya. Jangan lupa ditunggu materi-materi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share
Lubaidai Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.